Jangan lupa untuk subscribe YouTube Berazamkom dan pastikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafela Aulenisha. Saya mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dengan NPM 231010611. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hukum agraria. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian hukum agraria. Menurut Sudikno Murtokusumo, hukum agraria adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur agraria. Sedangkan menurut Subekti dan R. Citro Sudipjo, hukum agraria adalah keseluruhan dari ketentuan hukum, baik hukum perdata maupun hukum tata negara, serta hukum tata usaha negara yang mengatur hubungan-hubungan antara orang termasuk badan hukum dengan bumi, air, ruang angkasa dalam seluruh wilayah negara, dan mengatur pula wewenang yang bersumber pada hubungan tersebut. Di dalam Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, tidak memberikan pengertian yang tegas tentang hukum agraria tersebut. Namun demikian, bila diteliti dari ketentuan-ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria, bahwa definisi hukum agraria mencakup lingkup materi yang lebih luas daripada materi hukum tanah. Sebagaimana diketahui bahwa UU-PA merupakan undang-undang yang menurut asas-asas dan ketentuan pokok pelaksanaan pasal 33 khususnya ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum berlakunya UU-PA hukum agraria di Hindia Belanda atau Indonesia terdiri atas 5 perangkat hukum. Yang pertama yaitu hukum agraria adat, yakni keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum agraria yang bersumber pada hukum adat dan berlaku terhadap tanah-tanah yang dipunyai dengan hak-hak atas tanah dan diatur oleh hukum adat. Yang kedua yaitu hukum agraria barat, yakni keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum agraria yang bersumber pada hukum perdata barat. Yang ketiga yaitu hukum agraria administratif, yakni keseluruhan dari peraturan-peraturan atau putusan-putusan yang merupakan pelaksanaan dari politik agraria pemerintah di dalam kedudukannya sebagai badan penguasa. Yang keempat yaitu hukum agraria swapraja, yakni keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum agraria yang bersumber pada peraturan-peraturan tentang tanah di daerah-daerah swapraja seperti Jakarta dan Aceh yang memberikan pengaturan bagi tanah-tanah di wilayah daerah-daerah swapraja yang bersangkutan. Yang kelima yaitu hukum agraria antar golongan, yakni hukum yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa atau kasus agraria. Maka timbullah hukum agraria antar golongan adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang menentukan hukum manakah yang berlaku, hukum adat ataukah hukum barat apabila dua orang yang masing-masing masih tunduk pada hukumnya sendiri-sendiri dan sedang bersengketa mengenai tanah. Selanjutnya saya akan membahas mengenai pembidangan hukum agraria. Pembidangan hukum agraria terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu hukum agraria perdata atau keperdataan. Hukum agraria perdata adalah keseluruhan dari ketentuan hukum yang bersumber pada hak perseorangan dan badan hukum yang memperbolehkan, mewajibkan, melarang diperlakukan perbuatan hukum yang berhubungan dengan tanah atau objeknya. Contohnya, jual beli, tukar menukar, hibah, pewarisan, dan hak tanggungan. Yang kedua yaitu hukum agraria administrasi atau administratif. Hukum agraria administrasi adalah keseluruhan dari ketentuan hukum yang memberi wewenang kepada pejabat dalam menjalankan praktek hukum negara dan mengambil tindakan dari masalah-masalah agraria yang timbul. Contoh, pendaftaran tanah, pengadaan tanah, dan pencabutan hak atas tanah. Kemudian dilihat dari pokok bahasan atau objeknya, hukum agraria nasional terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu hukum agraria dalam arti sempit, yakni hanya membahas tentang hak penguasaan atas tanah yang meliputi
hak bangsa Indonesia atas tanah, hak menguasai negara atas tanah, hak ulayat, dan hak perseorangan atas tanah. Yang kedua yaitu hukum agraria dalam arti luas. Materi yang dibahas meliputi yang pertama, hukum pertambangan dalam kaitannya dengan hak kuasa pertambangan. Yang kedua yaitu hukum kehutanan dalam kaitannya dengan hak pengusahaan hutan. Yang ketiga yaitu hukum penairan dalam kaitannya dengan hak guna air. Yang keempat yaitu hukum ruang angkasa dalam kaitannya dengan hak ruang angkasa. Yang kelima yaitu hukum lingkungan hidup dalam kaitannya dengan tata guna tanah, land reform. Kemudian, apakah perbedaan hukum agraria dalam arti sempit dan dalam arti yang luas? Dari definisi atau pengertiannya, hukum agraria dalam arti sempit yaitu seperangkat hukum yang mengatur hak penguasaan atas tanah. Sedangkan pengertian atau definisi dari hukum agraria dalam pengertian luas yaitu seperangkat hukum yang mengatur hak penguasaan sumber alam. Kemudian dilihat dari objeknya, hukum agraria dalam arti sempit yaitu hak penguasaan atas tanah atau yang dibahas yaitu hukum tanah. Sedangkan dilihat dari objek hukum agraria dalam artian luas itu hak penguasaan atas sumber-sumber alam. Dilihat dari bidang ruang lingkupnya, hukum agraria dalam arti sempit hanya membahas tentang hukum tanah. Sedangkan dilihat dari ruang lingkup, hukum agraria dalam arti luas yaitu meliputi hukum tanah, hukum air, hukum kehutanan, hukum pertambangan, hukum perikanan, hukum atas tenaga, dan unsur-unsur dalam ruang angkasa, dan bukan kajian dari space law. Sekian presentasi materi tentang hukum agraria dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangannya, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.